Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang seputaran napas ya. Napas terasa berat, napas terasa mau berhenti, napas terengah-engah. Pokoknya seputaran napas yang sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi seperti itu, napasnya serasa bermasalah, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja yang bermasalah teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah, itu teman-teman. Nah, kenapa dikatakan seperti itu teman-teman ya? Karena saking banyaknya sensasi yang kita alami teman-teman, dan semuanya pada horor-horor. Nah, itu teman-teman ya, kayak seperti di napas. Rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengalami napas itu seperti bermasalah. Ingat teman-teman ya, seperti bermasalah teman-teman ya, bukan bermasalah teman-teman. Kenapa saya katakan seperti bermasalah? Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian diperiksakan ke gangguan apa ya, ke dokter ahli paru atau misalnya ke gangguan penyakit dalam teman-teman ya, selalu dinyatakan baik-baik saja. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis atau dan sensasi seputaran napas itu sebetulnya seperti bermasalah teman-teman ya, padahal tidak bermasalah teman-teman ya. Nah, itu nah makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian bertanya juga, Pak, jangankan apa ya, seperti bermasalah, ini pasti bermasalah kan ya, seperti itu ya. Napas saya itu terasa mau berhenti, napas itu terasa berat, napas itu terasa ngah-ngahan gitu kan teman-teman ya, seolah-olah napas itu mau hilang. Nah, itu teman-teman ya, perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa saya katakan itu seperti bermasalah? Karena itu hanya bentuk respon tubuh saja teman-teman ya, hanya bentuk respon tubuh saja ketika kalian ada masalah.
bermasalah, teman-teman. Masalahnya apa? Biasanya rata-rata di stres dan di ketakutan, teman-teman. Kalau seandainya napasnya seperti itu yang pertama, teman-teman ya, bisa dari stres atau ketakutan. Nah, kemudian yang keduanya bisa saja karena panas dalam, teman-teman, atau misalkan kalian sedang sakit yang lain, misalkan jadi posisi bertahan lah. Nah itu teman-teman, sehingga ya ketika kita sakit atau misalkan ada panas dalam, respon tubuh kita itu menjadi seperti itu. Napas itu cuman apa ya, cuman bentuk respon tubuh saja sebetulnya, teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, karena dulu juga sama lah gitu teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya napasnya itu terasa mau hilang, teman-teman ya, terasa sesak, terasa apa ya, hampir berhenti seperti itu, teman-teman. Dan waktu itu saya juga shock, teman-teman ya, merasakan napas seperti itu, saya shock, teman-teman. Dan akhirnya yang paling dirindukan itu adalah ya ke UGD, teman-teman. Dan ketika ke UGD itu selalu dinyatakan baik-baik saja, sampai saya cek ke dokter paru juga dinyatakan baik-baik saja. Dan dulu saat waktu dinyatakan baik-baik saja, teman-teman ya, saya sempat tidak percaya keterangan dokter, teman-teman ya, karena saya dulu mengingat saya itu adalah perokok berat gitu, teman-teman. Sehingga ketika ada napas seperti itu, kemudian dicek ke dokter, kemudian dokter nyatakan baik-baik saja, kadang ada rasa tidak percaya, teman-teman. Wah, ini jangan-jangan dokternya jelek nih. Masa paru-paru saya dinyatakan baik-baik saja, sementara yang dirasakannya itu subhanallah ya sangat besar sekali, teman-teman ya. Rasa tidak nyamannya sangat besar sekali. Kemudian mengingat kejadian sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya itu perokok berat. Nah itu teman-teman, sehingga mempunyai rasa tidak percaya sama dokter. Nah itu teman-teman, dan ternyata ketika pindah-pindah sering gonta-ganti dokter juga selalu dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, dulu sempat bingung juga, ternyata ketika digali-gali informasinya, kemudian dirasa-rasakan juga, teman-teman, diingat-ingat juga, ternyata itu bisa dari efek stres, teman-teman ya. Kita ada stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kenapa sekarang ketika stres atau ketika ketakutan, ada cemas di situ, teman-teman, ada kecemasan, kenapa respon tubuh kita itu menjadi tidak nyaman ya? Bisa merespon tubuhnya itu bisa berbentuk napasnya itu seperti tidak nyaman, teman-teman ya. Ketika kita sedang stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman ya, tubuh kita itu menjadi waspada, teman-teman. Yang namanya waspada sudah pasti napas seperti itu gitu, teman-teman ya. Tengok sajalah orang yang sedang ketakutan, teman-teman ya. Kalau seandainya orang normal, ketika kita kejutkan gitu, teman-teman ya, dia ada ketakutan, napasnya itu terasa pendek, terasa berat, terasa mau berhenti, teman-teman. Nah, makanya ketika orang terkejut itu kadang suka marah, kemudian suka ditenangkan sama teman-temannya atau sama kawan-kawannya gitu, teman-teman, biar nanti ketika tenang itu napasnya biasa-biasa lagi. Nah itu teman-teman, nah itu sebagai patokan buat kalian bahwa napas yang kalian alami saat ini ketika bermasalah, teman-teman ya, itu sebetulnya cuman bentuk respon tubuh saja, teman-teman ya. Nah sekarang gimana solusinya? Usahakan kalau seandainya itu dari stres, dari banyak ketakutan, dari terlalu banyak pikiran gitu, teman-teman ya, stop hal-hal seperti itunya, teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Selalu menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu nggak stres, saya itu cuman cuman memikirkan kenapa ini napas seperti ini. Rata-rata orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis suka mengelak seperti itu. Nah itu teman-teman, saya juga dulu seperti itu. Jadi ketika ada napas seperti itu, kemudian sama dokter dibilangkan bahwa itu adalah dari stres, saya selalu mengelak, teman-teman ya. Saya nggak stres Pak, saya itu cuma bingung ini napas kenapa bisa seperti itu. Nah itu teman-teman, padahal di kemarin-kemarin atau mungkin di minggu-minggu kemarin kita selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tubuh kita itu menjadi waspada, dan akhirnya ada bentuk respon tubuh kita yang tidak nyaman, teman-teman, salah satunya di napas. Dan kemudian ketika napas tidak nyaman, kalian kepikiran lagi. Nah itu teman-teman, ini kenapa lagi nih napas nih, kenapa lagi nih napas nih. Padahal napas seperti itu bentuk respon tubuh saat ketika mungkin kemarin-kemarin kita stres. Nah itu teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang sekarang ingin memastikan, Pak, apakah betul ini cuma bentuk respon tubuh saja, ini napas saya tidak bermasalah, untuk ngeceknya cukup sederhana sekali, teman-teman ya. Kalian tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, teman-teman. Kalau seandainya tidak bermasalah, teman-teman, ya sudah, beres, that's it. Berarti itu cuma bentuk respon tubuh saja, teman-teman. Dan kalian harus bisa menerima bahwa kalian itu ada stres atau terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Nah itu, nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami hal seperti itu memang biasa, teman-teman ya, karena
jujur ya, setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit, selalu memikirkan tentang sensasi, selalu memikirkan tentang umur, selalu memikirkan tentang ketakutan, tentang kematian. Teman-teman biasanya seperti itu. Kalau seandainya kita selalu berpikir terhadap hal-hal yang negatif, sudah pasti nanti tubuh kita itu menjadi waspada, teman-teman ya. Dan akhirnya napas itu cuman bentuk respon tubuh saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian napas terasa berat juga bisa disebabkan oleh panas dalam, teman-teman. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis paling sering sekali, paling dominan sekali mengalami panas dalam, teman-teman. Walaupun panas dalamnya itu jarang kita sadari, teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian ingin mengetahui kalau seandainya kalian ada panas dalam, teman-teman ya, itu dari asam lambung yang tidak normal ya, panas dalamnya itu bisa ditandai dengan dada terasa terasa berat, teman-teman ya. Dan nanti parah-parahnya ujung-ujungnya nanti kalian juga bisa batuk. Nah itu teman-teman ya. Dan dulu itu ketika kalian dada berat dulu nih, sebelum kalian dapat diagnosa dari dokter terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dulu juga kalian mengalami dada-dada terasa berat seperti itu. Dan dulu juga kalian berpikirnya, wah ini mau batuk nih, ini mau batuk nih. Kan dulu seperti itu teman-teman berpikirnya. Nah sekarang dada terasa berat, kalian tidak bisa berpikir dengan logika, tidak bisa berpikir wajar. Karena apa ya? Karena kalian didorong setiap harinya itu penuh dengan ketakutan, teman-teman ya. Takut kalian itu tentang napas itu berbahaya, teman-teman. Padahal itu bukan paru-paru, teman-teman ya. Padahal itu cuma bentuk respon tubuh saja. Nah tetapi ketika kalian sekarang banyak ketakutan ini itu ya karena kaliannya sedang mode waspada sekarang itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian bagaimana cara menangani ketika itu misalkan dari panas dalam, teman-teman ya, perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, teman-teman, karena air minum itu bisa membantu menetralisir asam lambung kita yang tidak normal. Dan akhirnya ketika asam lambung kita normal gitu, teman-teman ya, panas dalamnya juga menjadi normal. Dan untuk napas itu tidak terjadi seperti itu, tidak berat-berat seperti itu ya dadanya. Dan biasanya untuk dada terasa berat itu ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis diawali dengan dadanya itu terasa panas gitu, teman-teman ya, karena memang asam lambungnya sering naik. Nah itu teman-teman, tetapi ada kalanya juga tidak diikuti dengan tidak diawali dengan dada terasa panas, tiba-tiba berat aja. Ada kalanya memang mengalami hal seperti itu, teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, kalau seandainya kalian napasnya sekarang sedang bermasalah, teman-teman ya, cek saja dulu, teman-teman ya. Cara sederhananya, tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Kalau seandainya dibuang pelan-pelan itu tidak bermasalah, ya sudah beres, teman-teman. Berarti itu cuma bentuk respon tubuh saja. Tetapi kalau misalnya kalian ketika tarik napas panjang-panjang kemudian dibuang pelan-pelan itu ada kendala gitu, teman-teman, biasanya suka ada bunyi kayak macam anak kucing lah, seperti itu, teman-teman. Nah berarti itu kalian harus diperiksakan ke dokter, teman-teman. Berarti itu paru-parunya bermasalah. Tetapi kalau tidak ada seperti itu, teman-teman ya, beres, kalian itu tidak apa-apa, teman-teman, karena memang pada dasarnya tidak apa-apa. Itu cuma bentuk respon tubuh saja. Yang harus kalian lakukan itu adalah hindari stres, teman-teman. Kalau seandainya itu dari stres, hindari stres dari mulai sekarang. Usahakan kalian itu harus tenang, teman-teman ya, karena napas itu terasa berat, terasa mau berhenti, terasa ngos-ngosan, terasa pendek itu karena kitanya tidak tenang, teman-teman ya. Coba kalau seandainya kita tenang setiap harinya, teman-teman ya, jangan terlalu memikirkan tentang penyakit, jangan terlalu memikirkan tentang penderitaan yang sekarang sedang dialami, teman-teman ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Napas kalian juga nanti baik-baik saja. Nah itu teman-teman, itu yang kedua, teman-teman ya. Tadi yang pertama bisa karena stres, yang keduanya bisa karena panas dalam, kemudian yang ketiganya bisa karena efek suhu dingin, teman-teman ya. Jadi ketika suhu dingin itu napas juga terasa berat, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Keterkaitannya ketika ada suhu dingin itu bisa mempengaruhi asam lambung kita, teman-teman. Dan ketika ada asam lambung kita menjadi tidak normal kembali, tubuh kita menjadi waspada kembali. Dan napas itu cuman bentuk respon juga gitu, teman-teman ya. Nah makanya kalian gak usah takut gitu, teman-teman ya. Tapi jujur ya, dulu juga sama lah gitu, teman-teman. Jadi ketika saya napas itu terasa mau berhenti, jadi kayak macam mau berhenti lah gimana, teman-teman, pasti di situ ketakutan, teman-teman. Tetapi setelah dirasa-rasa kok nggak berhenti-berhenti. Nah itu teman-teman, ternyata itu adalah bentuk respon tubuh saja ketika kita sedang stres, ketika kita sedang ketakutan. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, usahakan hindari ketakutan-ketakutannya, hindari stresnya, hindari terlalu banyak pikirannya tentang memikirkan tentang penyakit atau sensasi. Tetapi kalau misalnya kalian sulit menghindari pemikiran-pemikiran seperti itu, sulit menghindari stresnya, alangkah baiknya kalian belajar masa bodoh saja,
tentang apapun teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu termasuk dengan sensasi-sensasinya itu tidak berbahaya. Nah makanya selebihnya kalian usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalaupun misal kalian susah juga melakukan kesenangan teman-teman ya, biasakan dari mulai sekarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Walaupun kalian belum menyukainya, belum menyenanginya teman-teman ya, lakukan terus gitu teman-teman. Nanti juga kalian akan mulai menyukainya teman-teman. Ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya lakukan dari mulai sekarang teman-teman ya. Kesenangan atau bahagia itu adalah obat segalanya teman-teman, pahami saja ke sana. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jangan pernah menyepelekan tentang kebahagiaan teman-teman ya. Jujur saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu rasa bahagia itu nggak ada sama sekali teman-teman. Padahal rasa bahagia itu sangat penting sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Ketika kita bahagia, perasaannya bahagia, pikirannya bahagia, semuanya terasa mudah. Karena memang mudah sebetulnya teman-teman ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Gangguan-gangguannya, sensasi-sensasinya sebetulnya mudah. Yang membuat kita serasa seperti tidak mudah itu ya karena kitanya belum paham, itu yang pertama. Kemudian kitanya itu ya terlalu banyak ketakutan teman-teman. Yang namanya banyak ketakutan itu hal sekecil apapun selalu diwaspadai. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran napas yang tidak nyaman teman-teman ya. Jujur saat-saat ini di cuaca yang lagi ekstrim seperti ini banyak sekali yang kambuh teman-teman ya, terutama di napas yang hadirnya itu seperti itu teman-teman. Banyak juga yang kelayangan, tetapi untuk di cuaca ekstrim seperti ini banyak sekali yang bermasalahnya itu di pernapasan teman-teman. Nah, makanya saya sampaikan buat teman-teman yang sekarang mempunyai sensasi napas seperti mau berhenti atau menapas itu tidak nyaman teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman. Kalian juga nanti membaik dengan sendirinya kalau seandainya nanti cuaca ekstrim ini udah mulai normal kembali atau udah mulai kondusif kembali. Nah itu teman-teman, tetapi yang harus kalian lakukan saat ini dalam keadaan apapun teman-teman ya, tolong jangan tinggalkan yang namanya 3P-nya teman-teman ya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga teman-teman ya. Biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Biar kalian itu cepat terbebas dari semua sensasinya. Nah itu teman-teman, jadi apapun yang terjadi konsisten saja dengan metodenya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.